Selamat sore, perkenalkan kami dari kelompok yang beranggotakan 3 orang, yaitu Michael, Robi, dan Reinhard akan melakukan presentasi tugas akhir Risk Management Plan terhadap proyek perumahan 2 lantai. Next. Deskripsi dan tujuan proyek. Proyek ini merupakan proyek gabungan antara renovasi bangunan lama dan pembangunan ruangan baru pada lahan kosong. Material pada bagian bangunan lama dapat digunakan kembali jika masih layak pakai sesuai dengan keterangan yang ada di dalam Bill of Quantity atau BOQ. Next. Secara gambaran umum, nama proyek ini merupakan proyek perumahan 2 lantai yang berlokasikan pada Jalan Daan Mogot nomor 58, Jakarta Barat, yang pemilik proyeknya merupakan PT Rorami dengan kontraktor pelaksana merupakan PT Birjel dengan jenis kontrak lamsam dan nilai kontrak sebesar 1.554.067 rupiah. Dalam risk content, nama proyek merupakan proyek perumahan 2 lantai dengan nilai proyek 1.555.374.067 rupiah dengan manajer proyek merupakan Robi, beranggotakan Michael dan Reinhard, serta pemilik proyek merupakan PT Rorami dengan metode pembayaran yang dilakukan selama 5 kali, yaitu pertama melakukan DP sebesar 10%, kedua, jika proses pekerjaan sudah mencapai 30%, diperlukan untuk membayarkan sebesar 20% kembali. Lalu jika sudah mencapai 50% akan menambahkan pembayaran sebesar 20% lagi. Jika sudah 80% diperlukan untuk menambahkan pembayaran sebesar 30%. Dan jika proses pekerjaan sudah mencapai 100%, maka diperlukan untuk melakukan pelunasan sebesar 20%. Next. Secara deskripsi, proyek ini merupakan proyek pembangunan perumahan pada lahan kosong tipe 2 lantai. Proyek ini akan menggunakan material sesuai dengan BOQ yang disediakan. Tujuan proyek merupakan pembangunan rumah dengan 2 lantai, serta lingkup pekerjaannya dibagi menjadi pekerjaan persiapan, pekerjaan arsitektur, struktur atap, serta pekerjaan MEP. Serta terdapat pekerjaan di luar lingkup merupakan pekerjaan persiapan, pekerjaan struktur bawah, pekerjaan struktur atas, pekerjaan arsitektur, pekerjaan struktur dan MEP. Untuk kriteria pekerjaan yang akan diterima owner merupakan apabila pekerjaan dan metode kerja yang direncanakan serta sudah ditetapkan. Untuk risk breakdown strukturnya ada kami bagi menjadi 6, yaitu personalia dan organisasi, di mana di bawahnya itu ada tenaga kerja yang tidak kompeten, kekurangan pekerja akibat pandemi, serta kurangnya pelatihan. Lalu ada kontraktual, di mana terjadi perselisihan kontraktor dengan owner, lingkup pekerjaan yang kurang jelas, pembayaran yang tidak tepat waktu, serta di tahap finansial terjadi inflasi, pembayaran yang tertunda, serta kenaikan harga sumber daya. Pada tahap desain, untuk RBS-nya terdapat perubahan BOQ, lalu ada perubahan desain, lalu pada ada kualitas, material tidak sesuai spesifikasi, kurang tersedianya material, dan penggunaan alat yang tidak sesuai dengan prosedur. Lalu keenam ada teknis, di mana terjadinya bencana alam, cuaca buruk, mobilisasi alat kurang, serta kehilangan material. Untuk rating dampak resiko sendiri, kami membagi menjadi 5, yaitu tingkat dampak secara insignifikan, di mana sedikit berdampak pada kekuatan struktur, namun bisa diperbaiki dengan cepat menimbulkan luka ringan terhadap pekerjaan, atau mungkin penundaan pekerjaan kurang lebih dari 1 minggu, kerugian finansial kurang dari 50 juta, sedikit mengganggu terhadap lingkungan. Lalu
ada yang lebih besar lagi, yaitu minor, yaitu sedikit lebih berdampak pada kekuatan struktur, namun bisa diperbaiki dengan cepat, menimbulkan luka ringan terhadap pekerja, penundaan pekerja kurang dari 1 minggu, kerugian terhadap finansial 50 juta, sedikit mengganggu terhadap lingkungan. Lalu ada terhadap moderate yang berdampak pada kekuatan struktur dan membutuhkan perbaikan struktur, menimbulkan luka ringan terhadap pekerja, dan harus dilakukan tindakan segera, penundaan pekerjaan kurang dari 1 bulan, kerugian finansial 80 juta, serta memberikan dampak yang lumayan terhadap lingkungan. Next. Lalu ada major, di mana dampak rating tersebut berdampak pada kekuatan yang dapat menyebabkan keruntuhan struktur dan memerlukan perbaikan struktur khusus, lalu menimbulkan luka berat terhadap pekerja dan harus dilarikan ke rumah sakit, di mana terjadinya penundaan pekerjaan kurang dari 3 bulan, serta kerugian terhadap finansial kurang dari 150 juta, serta memberikan dampak yang signifikan terhadap lingkungan. Lalu kelima ada katastrofik, di mana berdampak pada kekuatan struktur yang dapat menyebabkan keruntuhan struktur dan perlu dilakukan pembongkaran serta pekerjaan ulang, menimbulkan kematian pada pekerja, penundaan pekerja lebih dari 3 bulan, dan serta melibatkan kerugian terhadap finansial lebih dari 150 juta dan memberikan dampak yang signifikan terhadap wilayah sekitar. Boleh next. Ini untuk matrix risk assessment kita yang sudah saya buat sedemikian rupa. Boleh next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai identifikasi risiko pada proyek rumah 2 lantai ini. Nah, dari risiko pertama, yaitu risiko personalia dan organisasi, ada 3 risiko, yaitu tenaga kerja yang tidak kompeten, kekurangan pekerja akibat pandemi, dan kurangnya pelatihan. 3 risiko ini berakibat terhadap terhambatnya pekerjaan. Next. Lalu ada risiko kontraktual. Ada risiko pertama, yaitu terjadinya perselisihan antara kontraktor dan owner, yang akibatnya adalah akan menyebabkan pemutusan kontrak kerja konstruksi. Lalu risiko lingkup pekerjaan kurang jelas, yang akibatnya terjadi keterlambatan pekerjaan dan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan keinginan owner. Lalu pembayaran tidak tepat waktu, berakibat pada keterlambatan pekerjaan dan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan keinginan owner. Selanjutnya, ada risiko finansial, yaitu ada yang pertama inflasi, yang berakibat pada material impor mengalami kenaikan, lalu pembayaran yang tertunda, dan kenaikan harga sumber daya berisiko terhadap terhambatnya pekerjaan. Lalu, next. Lalu ada risiko desain. Ada 2 risiko pada risiko desain ini adalah perubahan BOQ yang berakibat rework atau penambahan biaya. Lalu ada perubahan desain yang akibatnya sama, penambahan biaya atau rework. Lalu ada risiko kualitas. Risiko pertama adalah material tidak sesuai dengan spesifikasi yang berakibat pada pembengkakan biaya dan harus melakukan perbaikan. Lalu kurangnya ketersediaan material yang berakibat pada terhambatnya pekerjaan. Lalu penggunaan alat yang tidak sesuai prosedur berakibat pada kerusakan alat dan terhambatnya pekerjaan. Next. Lalu ada risiko teknis. Risiko teknis pertama adalah bencana alam, lalu cuaca buruk, dua-duanya berakibat pada penghentian proyek sementara, lalu risiko mobilisasi alat kurang, berakibat pada terhambatnya pekerjaan, lalu kehilangan material, berakibat kerugian finansial dan terhambatnya pekerjaan. Next. Lalu bab selanjutnya, bab 4, akan dibahas oleh Rainer. Untuk bab ini ada risiko personalia dan organisasi.
Untuk risiko tenaga kerja yang tidak kompeten, ada dampak major, probabilitasnya unlikely, risk ratingnya medium. Untuk kekurangan pekerja akibat pandemi, dampaknya minor, probabilitas possible, dan risk ratingnya medium. Dan untuk kurangnya pelatihan, dampaknya minor, probabilitasnya unlikely, risk ratingnya low. Untuk risiko kontraktual, untuk risiko perselisihan antara kontraktor dan owner, dampaknya major, probability-nya rare, risk ratingnya medium. Untuk lingkup pekerjaan kurang jelas, dampaknya major, probabilitasnya unlikely, risk ratingnya medium. Untuk pembayaran tidak tepat waktu, dampaknya moderate, probabilitasnya likely, risk ratingnya high. Untuk risiko financial, ada inflasi, yaitu dampaknya major, probabilitasnya rare, risk ratingnya medium. Untuk pembayaran yang tertunda, dampaknya moderate, probabilitasnya likely, risk ratingnya high. Untuk kenaikan harga SD, moderate, dampaknya, probabilitasnya possible, dan risk ratingnya medium. Untuk risiko desain, ada perubahan BOQ, dampaknya moderate, probability-nya unlikely, risk ratingnya medium. Perubahan desain, dampaknya minor, probabilitasnya possible, risk ratingnya medium. Untuk risiko kualitas, ada material tidak sesuai spesifikasi, dampaknya moderate, probabilitasnya possible, risk ratingnya medium. Kurangnya ketersediaan material, dampaknya minor, probabilitasnya rare, risk ratingnya low. Untuk penggunaan alat yang tidak sesuai prosedur, dampaknya insignifikan, probabilitasnya rare, risk ratingnya low. Untuk risiko teknis, ada bencana alam, dampaknya moderate, probability-nya unlikely, risk rating medium. Cuaca buruk, dampaknya minor, probability-nya likely, risk rating medium. Mobilisasi alat kurang, dampaknya moderate, probabilitasnya unlikely, risk rating-nya medium. Kehilangan material, dampaknya insignifikan, probabilitasnya rare, risk rating-nya low. Untuk rencana respon risiko. Untuk rencana respon risiko proaktif, risiko personalnya dan organisasi. Untuk risiko tenaga kerja yang tidak berkompeten, tipe responnya mitigate. Respon kontrol proaktifnya pelatihan terhadap pekerja. Person in charge-nya HRD. Kekurangan pekerja akibat pandemi, responnya mitigate. Respon kontrol proaktif memberi tambahan gaji sesuai peraturan. Person in charge-nya HRD. Kurangnya pelatihan, tipe responnya accept. Responnya pelatihan terhadap pekerja. Person in charge-nya HRD juga. Risiko kontraktual. Ada tenaga kerja yang tidak kompeten, tipe respon transfer. Respon kontrol menghindari sengketa antara tahu dan kontraktor. Person in charge, owner, dan kontraktor. Kekurangan pekerja akibat pandemi, tipe responnya mitigate. Respon kontrol, identifikasi dan revisi kontrak. Person in charge, owner. Kurangnya pelatihan, tipe respon transfer, respon kontrol, meningkatkan pihak owner untuk melakukan pembayaran persiapan dana cadangan. Person in charge, owner. Risiko finansial. Ada inflasi, tipe responnya mitigate, respon kontrol proaktif, penggunaan dana cadangan kontraktor. Person in charge, PM. Pembayaran yang tertunda, tipe respon escalate. Untuk responnya memastikan invasi ke dalam kontrak dan tanggung jawab diberikan kepada pihak ketiga. Person in charge, PM. Kenaikan harga SD, tipe responnya mitigate. Respon kontrol melakukan penyesuaian harga alat dan material pada RAB, RAP, dan melakukan evaluasi PIC procurement. Untuk risiko desain, ada perubahan BOQ, tipe responnya mitigate, respon kontrolnya memastikan owner bahwa pekerjaan dikerjakan sesuai BOQ yang disetujui di awal. Person in charge-nya PM. Perubahan desain, mitigate, respon kontrol, komunikasi kepada owner tentang perubahan desain. Person in charge PM.
Risiko kualitas. Ada material tidak sesuai spesifikasi, tipe responnya, mitigate, respon control, perbaikan mutu, PIC, QC, kurangnya ketersediaan material, tipe responnya accept, respon control, memesan material sebelum persediaan kosong. PIC, procurement, penggunaan alat yang tidak sesuai prosedur, tipe responnya accept, respon kontrolnya memperhatikan dengan cara penggunaan alat sesuai dengan prosedur yang berlaku. PIC-nya QC. Untuk risiko teknis ada bencana alam. Untuk tipe responnya mitigate, mempersiapkan rencana evakuasi, person in charge-nya, site manager, data 3. Cuaca buruk, tipe responnya mitigate, juga respon kontrolnya melakukan pekerjaan di dalam ruangan. PIC-nya QC dan QS. Untuk mobilisasi alat kurang, tipe responnya mitigate, menambah waktu estimate alat sampai ke lokasi. Untuk PIC-nya site manager, untuk kehilangan material, tipe responnya accept, respon kontrolnya menambah keamanan untuk malam hari dan memasang kamera pengawas. Person in charge-nya HRD. Respon risiko berreaktif. Untuk tenaga kerja yang tidak kompeten, merekrut tenaga kerja yang kompeten. PIC-nya HRD. Untuk risiko seperti kekurangan pekerja akibat pandemi, mencari solusi yang tidak merugikan seluruh pihak. PIC HRD. Kurangnya pelatihan, respon kontrolnya mengarahkan pelatihan pekerja. Person in control-nya HRD juga. Untuk risiko kontraktual ada tenaga kerja yang tidak kompeten. Respon kontrolnya menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan or arbitrage. Person in charge, owner dan kontraktor. Untuk nama risiko hubungan pekerja akibat pandemi, respon kontrol owner tidak dapat menuntut biaya ganti atas kerugian para kontraktor. Person in charge owner. Untuk kurangnya pelatihan, owner didenda sejumlah yang disepakati dalam kontrak dan kontraktor dapat meminjam kepada bank. Person in charge owner. Untuk risiko finansial ada inflasi, merupakan penghentian pekerjaan sementara. PIC, PM, pembayaran yang tertunda memberi bahan materi lokal dengan mutu yang sama. PIC, PM, kenaikan harga SD mencari supplier yang bisa memberikan material dengan mutu yang sama dengan harga seperti tertara pada kontrak. Person in charge procurement. Untuk risiko desain ada perubahan BQ, yaitu melakukan klaim biaya dan kompensasi waktu pada owner. Person in charge PM. Ada perubahan desain, memberi kabar pada owner bahwa desain telah diubah. Person in charge juga PM. Untuk risiko kualitas, material tidak sesuai dengan spesifikasi, risiko kontrolnya melakukan pengembalian material. Person in charge QC. Untuk kurangnya tersediaan material, risiko kontrolnya mencari alternatif material dengan mutu yang sama. Person in charge juga procurement. Untuk penggunaan alat yang tidak sesuai prosedur, melakukan perbaikan atau membeli alat yang baru. Person in charge QC. Untuk risiko teknisnya ada bencana alam. Untuk responnya, menyediakan fasilitas kesehatan untuk para pekerja. PIC, site manager, dan K3. Untuk cuaca buruk, memperhitungkan waktu dan tambahan pada awal pelaksanaan. Person in charge QC dan QS. Mobilisasi alat kurang, melakukan pemesanan 1 hari sebelum digunakan. Site manager untuk person in charge. Untuk kehilangan material, responnya memindahkan gudang material dekat-dekat pos jaga. PIC, HRD. Untuk risiko residual, ada tenaga kerja yang tidak kompeten, nampaknya minor, probabilitas unlikely, dan distributing low. Itu juga berlaku dengan kekurangan pekerja akibat pandemi dan kurangnya pelatihan. Untuk risiko kontraktual ada tenaga kerja yang tidak kompeten, nampaknya minor, probabilitasnya rare, distributing low. Kekurangannya pekerja akibat pandemi dampaknya insignifikan, probabilitasnya unlikely, distributing low. Kurangnya pelatihan, dampaknya minor, probabilitasnya possible, distributing medium. Untuk risiko financial ada inflasi, dampaknya minor, probabilitasnya possible, distributing medium. Untuk pembayaran yang tertunda, dampaknya moderate, probabilitasnya rare, distributing low. Untuk kenaikan harga SD, dampaknya moderate, probabilitasnya rare, distributing low. Untuk risiko desain, ada perubahan BOQ dan perubahan desain. Untuk keduanya, dampaknya minor, probabilitasnya unlikely, resettingnya low.
Untuk risiko kualitas ada material yang tidak sesuai dengan spesifikasi, dampaknya minor, probabilitasnya unlikely, restricting low. Kurangnya ketersediaan material, dampaknya signifikan, probabilitasnya rare, low. Itu juga berlaku dengan penggunaan alat yang tidak sesuai prosedur. Untuk risiko teknis ada bencana alam, dampaknya minor, dan probabilitasnya unlikely, restricting low. Untuk cuaca buruk, dampaknya signifikan, probabilitasnya unlikely, restricting low. Untuk mobilisasi alat kurang, dampaknya minor, probabilitasnya unlikely, restricting low. Untuk kehilangan material, dampaknya insignifikan, probabilitasnya rare, restricting juga low. Untuk ini adalah integrated change management process. Ini adalah flowchart. Ini di Oke. open ke Robi. Untuk integrated change management process, ini dilakukan apabila ada perubahan pada rencana yang sudah direncanakan dari awal. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Jadi pertama, permintaan perubahan pada rencana setelah melakukan survei pada pekerjaan, lalu melakukan analisis untuk dampak pada biaya, waktu, dan mutu untuk perubahan baru. Selanjutnya, mengambil keputusan dari hasil perhitungan atau analisa. Jika perubahan ditolak, kembali menggunakan rencana awal. Lalu jika diterima, akan diperlukan perubahan pada dokumen proyek. Lalu setelah melakukan perubahan pada dokumen proyek, rencana baru bisa diimplementasikan. Setelah selesai dilakukan evaluasi dan laporan pada perubahan, boleh diterapkan. Selanjutnya ada IMV untuk risiko personalnya dan organisasi risiko teknis. Ini berikut bentuk flowchart-nya. Dan ini untuk risiko kontraktual, berikut flowchart-nya juga. Untuk risiko financial seperti ini. Untuk risiko desain seperti ini juga. Untuk risiko kualitas seperti ini juga flowchart-nya. Dan ini untuk risiko teknis. Dan sekian presentasi kita.